Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang masih setia di channel YouTube Ibnu Malik ta. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kaifiyah atau tata cara sholat sunat, yang mana sholat sunat ini saya ambil dari keterangannya dari sebuah kitab yang populer seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Khazinatul Asrar halaman 28. Dalam kitab Khazinatul Asrar ini diantaranya membahas sholat sunat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Yang mana pelaksanaannya ini dilakukan di tanggal 30 bulan Ramadan atau malam 30 bulan Ramadan. Umpama tanggal 30 bulan Ramadan itu adalah hari Rabu, berarti disunatkan malam Rabu atau siangnya di hari Rabu. Jadi silakan malam Rabunya boleh ataupun siang Rabunya juga boleh. Namun ibadah yang paling baik, ibadah-ibadah sunat itu seperti sodako atau sholat sunat atau berzikir atau bersolat itu lebih afdol dilakukan di waktu malam, apalagi dilakukannya di waktu di sepertiga malam. Hadirin rahimakumullah, di sini ada sebuah keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu, sholat sunat di bulan Ramadan yang ke-6. Fi lailatis salasina min Ramadana, yaitu dilakukan di malam ke-30 bulan Ramadan. Isnata asyrata rakaatan, yaitu jumlahnya 12 rakaat. Jadi sholat sunat di malam 30 bulan Ramadan itu jumlahnya 12 rakaat. Fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya, fi kulli rakaatin ini jadi tarkib khobar muqaddam. Eta tetap dina tiap-tiap rakaat Al-Fatihah tu ari aya maca surat Al-Fatihah marrotan, kalawan sakali. Jadi rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Ketika sudah beres membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan wa ayatul kursi asyra marrotin, beres Al-Fatihah kemudian membaca ayat kursi 10 kali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, atau surat Al-Qadar sama aidon dibaca juga 10 kali. Jadi beres Al-Fatihah kita baca surat ayat kursi 10 kali, kemudian kita membaca surat Al-Qadar yang awalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu juga 10 kali. Kemudian waqul huwallahu ahad khamsan wa isrina marrah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau yang terkenal dengan Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, membacanya 25 kali. Sekali lagi saya pertegas, dari rakaat, setiap rakaat ya, pikuli rokaatin, di setiap rakaat, maaf tadi salah diralat, setiap rakaat kita membaca sesudah Fatihah itu membaca ayat kursi 10 kali, kemudian surat Al-Qadar 10 kali, terus surat Al-Ikhlas 25 kali. Kemudian ketika beres sholatnya ini dilakukan 2 rakaat ya guys ya, 2 rakaat.
Ketika beres 2 rakaat salam gitu. Lalu kita berdiri lagi melanjutkan sholat yang 2 rakaat lagi. Nah, ketika sudah beres 12 rakaat, ini pengerjaannya bisa dua ya. Yang pertama, misalkan kita mau mengerjakan 2 rakaat, misalkan sehabis 2 rakaat beres membaca salam, kemudian kita mau wa yusolli ba'da salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah beres salam, membacanya 25 kali. Jadi beres 2 rakaat kita membaca sholawat kepada Rasul, membaca 25 kali dengan segat yang kita sukai, bebas. Boleh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau membaca shollallahu ala Muhammad, atau membaca sholawat kamilah, atau sholawat munjiat, atau membaca sholawat fatih. Silahkan, bacaan sholawatnya bebas. Namun membaca sholawatnya 25 kali. Jadi setiap beres salam dari 2 rakaat salam, kita baca sholawat 25 kali. Itu adalah sholat yang dikerjakan di malam ke-30 di bulan Ramadan. Adapun selanjutnya, sholat sunat yang dikerjakan di bulan Syawal. Sholat sunat yang dikerjakan di bulan Syawal ini ada 2 sholat. 2 sholat sunat. Wafihi sholatani. Dan di dalam bulan Syawal ada 2 sholat sunat yang yang selalu dikerjakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Al-ula, yang pertama, fi lailatul fitri. Sholat sunat yang pertama yaitu sholat sunat yang dikerjakan di malaman Idul Fitri. Jadi ketika dikumandangkan takbir di segala penjuru, di masjid, di mana ada sholat sunat di malam Lailatul Fitri atau malam Lailatul Idul Fitri. Jumlahnya adalah 10 rakaatin, yaitu 10 rakaat. Sekali lagi saya ulang, sholat sunat yang dilakukan di bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 1 atau di malam Lailatul Fitri, di malam Idul Fitri, dilakukan 10 rakaat. Niatnya usolli sunnatan Lailatul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat sunat di malam Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun bacaannya fi kulli rakaatin Al-Fatihah marrotan wal Ikhlas. Yang dilakukan atau yang dibaca ketika sholat sunat di malam Idul Fitri ini adalah setiap rakaat ya, semuanya 10 rakaat sama semuanya. Sesudah kita memberes surat Al-Fatihah, kita kemudian membaca surat Al-Ikhlas asyra marratin 10 kali. Saat memberes membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya, kita sudah pada tahu ya surat Al-Ikhlas itu. Jadi jangan sampai kayak ibu-ibu pengajian ketika saya menyarankan, ibu nanti baca surat Al-Ikhlas ya 10 kali. Pak Ustadz, maaf saya nggak tahu surat Al-Ikhlas, yang saya tahu itu Qul huwallahu ahad. Nah itu padahal sarwanya eta tehnya sami Al-Ikhlas jeung qul hu teh kitu tah. Jadi beres Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian wa yaqulu fi ruku'ihi ba'da tasbihi. Kemudian ketika kita ruku ya, kita ruku biasa membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu 3 kali kan udah beres. Kemudian ditambah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali.
Jadi saya tekankan lagi, ketika kita beres membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali pada ruku, lanjut membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, atau mau diperlengkap dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali, itu pun sama dan lebih bagus. Kemudian faidza faraga minas sholati, ketika kita beres sholat semuanya ya, kita udah beres sholat 10 rakaat, yastaghfirullah ta'ala alfa marrah, kemudian kita membaca istighfar kepada Allah 1000 kali, alfa marrotin 1000 kali, dengan bacaan segat yang beberapa waktu lalu sudah saya kemukakan. Yang pendek istighfarnya itu dengan segat atau dengan lapad astagfirullah 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 1000 kali. Itu setelah saya praktekkan itu kurang lebih tidak lebih dari 10 menit ya saudara-saudara. Jadi astagfirullah astagfirullah astagfirullah, bibir mengucapkan astagfirullah astagfirullah, hati pun ikut membarengi dengan ya Allah tolong ampuni seluruh dosa-dosaku, ya Allah tolong ampuni segala dosa-dosaku yang sudah lalu dan yang akan kulakukan. Jadi membaca astagfirullahnya 1000 kali. Kemudian setelah itu sumayas judu, lalu sujudlah. Sujud. Jadi udah beres sholat kan ya, terus sujud lagi ini. Kemudian wayakulu fi sujudihi, kemudian di dalam sujudnya tersebut orang tersebut yang sedang sujud membaca ya Allah ya Rahmanad dunya wa rahimal akhirah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ighfirli dzunubi wa taqabbal shaumi wa sholati. Ini bacaannya ketika sujud. Ya Allah ya Rahmanad dunya, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia ini, wa rahimal akhirati, wahai Zat Allah yang maha menyayangi nanti di akhirat, ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup, ya Qayyum, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, ighfirli, tolong ampunilah aku, tolong ampunilah aku, dzunubi, akan dosa-dosaku. Ighfirli dzunubi, ya Allah tolong ampuni seluruh dosa-dosaku dan seluruh kehilapanku. Wa taqabbal shaumi, dan semoga Engkau menerima ibadah puasa yang telah aku kerjakan 30 hari ini, 30 hari kemarin di bulan Ramadan. Wa taqabbal shaumi, ya Allah tolong terimalah ibadah shaum yang telah aku kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Wa sholati, dan tolong ya Allah terimalah segala bentuk sholat yang aku lakukan, baik sholat wajibnya ataupun sholat sunatnya, baik itu sholat taraweh, sholat duhanya, sholat rawatibnya, dan sholat-sholat sunat yang telah aku kerjakan. Kemudian ketika sudah beres, summayas alu hajatahu, kemudian pintalah kepada Allah apa hajatnya. Apa hajat kita, mintalah di situ, curahkan kepada Allah dengan minta yang benar-benar khusyuk, dengan minta yang penuh dengan keyakinan bahwa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Silahkan minta segala macam hajat-hajat yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah, itu diantara kaifiah sholat sunat di malam 30 bulan Ramadan, dan sholat sunat di awal malam Lailatul Fitri atau malam tanggal 1 Syawal yang bertepatan dengan malam Idul Fitri, yang mana mungkin kita sudah tahu ya, di malam Idul Fitri itu kita menggelarkan kalimah-kalimah thayyibah seperti kalimah-kalimah takbir. Namun perlu diketahui bahwa amalan zikir-zikir di malam takbir itu para ulama lebih menekankan ke arah lebih memperbanyak ucapan takbir dengan segat yang sudah kita sering tahu ya, sering kita mendengar di malam-malam takbir, baik malam takbir Idul Fitri atau malam takbir Idul Adha.
Semoga kaifiah sholat malam 30 bulan Ramadan dan sholat sunat di malam Idul Fitri bisa kita kerjakan sesempurna mungkin, bisa kita beritahukan pula kepada saudara-saudara atau teman-teman kita yang mungkin mereka juga ingin mengerjakannya, dan tidak menutup kemungkinan pahalanya pun akan kita dapatkan ketika kita memberikan sebuah jalan, sebuah akses, sebuah ilmu tentang kebaikan kepada orang lain, kepada saudara, kerabat, teman atau sanak famili, maka kita pun sama akan mendapatkan pahala tersebut. Semoga kaifiah sholat ini bermanfaat bagi kita semua dunyan wa ukhran, amin Allahumma amin, dan semoga juga menjadi pelebur akan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.